Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kisah-kisah keji yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan mereka. Mereka dengan teganya merencanakan untuk membunuh pasangan mereka dengan pembunuh bayaran. Bahkan ada juga yang menggunakan ular kobra. Seperti apa kisah keji yang mereka lakukan? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 3. Terlilit hutang, seorang istri tega merencanakan pembunuhan pada suaminya. Karena terlilit hutang, Aulia Kesuma dan anak kandungnya Giovanni tega membunuh suaminya yang bernama Edi dan anak tirinya yang bernama Dana. Kejadian ini terjadi di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2019. Motif dari pembunuhan ini adalah karena Aulia ingin menguasai harta Edi, sehingga dia bisa membayar hutang-hutangnya yang mencapai miliaran rupiah. Aulia dan Edi menikah dengan status janda dan duda, masing-masing telah memiliki satu anak dari pernikahan sebelumnya. Setelah menikah, mereka pun memiliki satu anak lagi. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Aulia mulai membujuk Edi untuk menjual rumahnya. Selain itu, ia juga membujuk Edi untuk membuat surat warisan bagi anak mereka. Namun, Edi menolak. Aulia yang mulai pusing dengan hutang-hutangnya meminta asisten rumah tangganya untuk mencari seorang dukun agar bisa melunakkan hati Edi untuk menjual rumahnya. Namun ternyata Edi tak kunjung juga mau untuk menjual rumahnya. Karena tak berhasil, lagi-lagi Aulia meminta ART-nya untuk pergi ke dukun dan meminta dukun untuk menyantet Edi saja. Namun, lagi-lagi usahanya tersebut gagal. Sudah hilang akal, akhirnya Aulia pun merencanakan untuk membunuh Edi dan anak tirinya tersebut. Ia pun meminta bantuan pada ART-nya dan 4 orang lainnya yang dijanjikan uang sebesar 500 juta rupiah. Aulia dibantu anak kandungnya Giovanni menjadi otak dari pembunuhan tersebut. Pada malam 24 Agustus, Aulia berhubungan suami istri dengan Edi dengan maksud agar Edi kelelahan dan segera tidur. Namun ternyata Edi tak kunjung tertidur. Hingga akhirnya Edi diberi jus tomat dengan campuran obat tidur. Sementara Giovanni mengajak Dana untuk meminum whisky yang sebelumnya telah diberi campuran obat tidur oleh Giovanni. Setelah itu, eksekusi pembunuhan pun dilakukan dengan dibantu oleh pembunuh bayaran yang telah disewanya. Edi dan Dana dieksekusi mati dengan cara dibekap dan dicekik. Setelah Edi dan Dana meninggal dunia, kedua mayatnya dibawa ke Sukabumi menggunakan sebuah mobil. Kemudian, setelah sampai di Sukabumi, Giovanni pun membakar mobil yang berisi mayat Edi dan Dana dengan tujuan menghilangkan jejak. Namun kemudian, akhirnya aksi keji mereka pun terungkap. Aulia dan Giovanni divonis dengan hukuman mati. Sementara para pembunuh bayaran yang membantu pembunuhan ini diberikan hukuman yang beragam, mulai dari 10 tahun hingga hukuman seumur hidup. Sungguh sangat disayangkan hal seperti ini bisa terjadi ya teman-teman. Anak Edi dan Aulia yang masih kecil akhirnya menjadi korban. Dia harus kehilangan kedua orang tuanya serta kedua kakaknya. 4. Ingin menguasai harta sang istri, sang suami tega membunuh istrinya menggunakan seekor ular. Malang menimpa Utra, seorang wanita berusia 25 tahun karena harus tewas di tangan suaminya sendiri yang bernama Suraj. Suraj membuat ular kobra dengan paksa menggigit istrinya sendiri saat istrinya tengah tertidur. Kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2020 di negara India. Utra ditemukan sudah tidak bergerak di kamar tidurnya oleh ibunya. Saat itu, sang ibu langsung membawa Utra ke rumah sakit. Namun sayang, ternyata Utra sudah meninggal dunia. Diketahui, Utra meninggal karena keracunan. Saat itu, Utra memang tengah dalam masa pemulihan karena telah digigit ular pada Maret 2020. Namun sang dokter menyatakan kalau Utra meninggal karena racun dari ular yang berbeda dengan yang menggigitnya pada Maret 2020 lalu. Ditemukan bekas gigitan ular baru di lengan kiri Utra sebanyak 2 kali. Keluarga Utra pun mulai curiga kalau ini adalah aksi pembunuhan yang disengaja dan dilakukan oleh menantunya.
Karena kecurigaan itu, keluarga Utra pun melapor pada polisi. Polisi pun segera melakukan pemeriksaan di rumah Utra. Polisi memeriksa kemungkinan bagaimana ular bisa masuk ke dalam kamarnya. Hasil olah TKP, polisi pun menemukan sesuatu yang janggal. Polisi mencoba melakukan reka adegan pada boneka yang dibaringkan di atas tempat tidur. Kemudian, seekor ular kobra dinaikkan ke atas tempat tidur tersebut. Dan hasilnya, ular kobra hanya melewati boneka tersebut tanpa menyerangnya. Diketahui, ular kobra tidak akan menyerang apabila tidak ada ancaman. Selain itu, polisi pun memeriksa jendela rumah Utra. Jendela rumah dan kamar Utra tidak memungkinkan ular kobra bisa masuk dengan sendirinya ke dalam rumah itu. Karena kamar dan rumah Utra memiliki jendela yang tinggi. Suraj yang dicurigai saat itu mengelak dan berkata tidak mengetahui apapun. Namun, saat riwayat panggilan telepon dan riwayat internetnya diperiksa, Suraj pun tidak bisa mengelak lagi. Di sana terdapat bukti bahwa Suraj telah menghubungi pawang ular, dan ia telah menonton beberapa video ular kobra sebelum kejadian ini terjadi. Akhirnya, Suraj pun mengaku dan ia telah membeli ular kobra tersebut di negara bagian selatan Kerala karena pembelian ular di negara India merupakan tindakan yang ilegal. Sebelum mengeluarkan ular yang telah dibelinya dan memasukkannya ke dalam kamar, Suraj telah memberi Utra obat penenang yang dicampur ke dalam minumannya, sehingga Utra pun tertidur pulas. Saat Utra telah tertidur pulas itulah, Suraj menaikkan ular ke atas tempat tidur Utra. Namun, beberapa kali percobaan, ular kobra tersebut tidak menggigit Utra. Ular tersebut justru kabur beberapa kali. Akhirnya, Suraj menekan ular kobra tersebut dengan tangannya agar ular tersebut bisa menggigit Utra. Diketahui, motif Suraj melakukan ini adalah karena ingin menguasai harta Utra. Terlebih, Suraj tidak benar-benar mencintai Utra dan menikahi Utra hanya karena harta. Suraj dan Utra menikah karena perjodohan. Suraj berasal dari keluarga yang kurang mampu, sedangkan Utra berasal dari keluarga yang cukup berada. Namun, Utra menderita kelainan mental, yaitu ketidakmampuannya untuk belajar. Karena itulah, Suraj hanya memanfaatkan Utra. Namun, agar bisa terbebas dari Utra, Suraj pun membunuhnya. Suraj pun telah mencoba untuk melakukan pembunuhan pada Utra sebanyak 2 kali, yaitu pada Maret 2020 lalu. Ia pun mencoba membunuh Utra menggunakan seekor ular, namun beruntung pada saat itu Utra bisa diselamatkan. Karena percobaan pembunuhan pertama telah gagal, Suraj pun melakukannya lagi untuk kedua kalinya. Padahal saat itu Utra belum benar-benar pulih karena gigitan ular di bulan Maret tersebut. Suraj pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan divonis hukuman seumur hidup sebanyak 2 kali. Hukuman ini sendiri merupakan hukuman langka yang terjadi di India. Hukuman ini diberikan karena perbuatan sangat keji yang dilakukan oleh Suraj pada Utra. Mendengar kasus ini bikin geleng-geleng kepala ya teman-teman. Bukan merawat dan menjaga istrinya yang menderita kesehatan mental, ia malah membunuhnya dengan keji, hanya demi menguasai harta sang istri. Tindakan Suraj sungguh biadab dan tidak tahu diri. Nah, itu dia teman-teman kisah-kisah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami atau istri pada pasangan mereka. Gimana menurut kalian? Benar-benar keji kan perbuatan mereka? Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi ya teman-teman. Semoga manusia bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan memikirkan konsekuensinya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.